Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabi abada amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang artikel ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lufia Rahmi dengan NEM 20 30 30 40 25. Pertama, pengertian atau hakikat artikel ilmiah. Artikel ilmiah menurut Adnan adalah tulisan yang berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau hasil penelitian yang disajikan bagi masyarakat ilmiah tertentu, yang merupakan audiens khusus dengan tujuan menyampaikan hasil kajian dan kontribusi penulis artikel kepada mereka untuk dipikirkan, dikaji kembali dan didiskusikan baik secara lisan maupun tertulis. Yang dimaksud dengan audiens khusus antara lain seperti mahasiswa, dosen, peneliti, dan ilmuwan. Kedua, sistematika penulisan karya ilmiah. Sistematika penulisan karya ilmiah yang pertama, judul artikel. Judul artikel baik itu bersifat singkat, jelas, informatif secara tidak bertele-tele dan mengarah pada topik yang dibahas. 2. Identitas penulis. Identitas penulis berupa nama dan alamat penulis. 3. Asbrak. Asbrak ini merupakan penggambaran artikel secara keseluruhan, mulai dari latar belakang, tujuan, manfaat, metode, teori, hasil, dan simpulan secara ringkas dan singkat. 4. Keyword. Keyword atau kata kunci ini berada di bawah asbrak dan menjadi satu kesatuan dengannya. 5. Pendahuluan. Pendahuluan di sini berisikan latar belakang, tujuan, manfaat, dan hasil dari penelitian terdahulu. 6. Metode. Metode ini menjadi alur di mana penelitian harus memperoleh data yang sesuai. Kemudian sebagai alat analisis terkait bahan-bahan yang dikumpulkan. 7. Hasil. Hasil penelitian ini berupa data yang dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik serta gambar. Hasil ini menginformasikan temuan dari penelitian yang sudah dilakukan. 8. Pembahasan. Pada bagian pembahasan lebih menguraikan tentang teori yang digunakan serta perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Tidak hanya itu, pada bagian pembahasan juga mengimplikasikan temuan yang didapat untuk dijadikan referensi ilmuwan pengetahuan. 9. Kesimpulan. Kesimpulan ini berisikan penegasan secara keseluruhan tentang apa yang menjadi topik pembahasan dalam artikel. 10. Ucapan terima kasih. Ucapan ini dituju untuk para tim yang sudah bekerja sama dalam proses pembuatan artikel, baik kesediaan data maupun teknis lain. 11. Daftar pustaka. Daftar pustaka berisikan referensi yang diambil oleh penulis. Dengan begitu, sumber yang didapat jelas serta bisa diujukani kebenarannya. Daftar pustaka ini dibuat serinci mungkin agar apa yang ditulis mampu menjadi bahan pertimbangan dalam khasanah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, strategi penulisan artikel ilmiah. Strategi penulisan artikel ilmiah yang pertama, rasa ingin tahu.
Rasa ingin tahu merupakan bekal utama di dalam rangka menulis karya ilmiah. Seseorang yang memiliki rasa ingin tahu terhadap suatu masalah dalam bidang tertentu cenderung akan mengamati, mengikuti informasi tentang bidang tersebut, yang selanjutnya akan muncul ide-ide untuk merespon informasi dalam bentuk karya ilmiah. Kedua, motivasi menulis rasa. Biasanya akan muncul rasa takut untuk menulis, khawatir tulisannya dianggap tidak bermutu, akhirnya muncul rasa malas untuk menulis, sehingga ide-ide yang pernah muncul akan hilang begitu saja. Oleh karena itu, motivasi menulis harus diperkuat. Seseorang harus memiliki motivasi yang kuat untuk menulis. 3. Membaca karya ilmiah dengan membaca banyak artikel karya ilmiah. Untuk membaca artikel karya ilmiah dapat dilakukan dengan membuka situs-situs yang ada di bagian lembaga penerbitan, baik perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga penelitian dan lembaga ilmiah lainnya. 4. Membuat kerangka tulisan. Membuat kerangka tulisan ide yang muncul setelah membaca banyak artikel segera dituangkan dalam kerangka atau garis besar dan segera ditulis agar ide tersebut tidak hilang atau berubah. Kelima, menulis naskah artikel. Menulis naskah artikel tetap dilakukan dengan mentaati aturan-aturan karya ilmiah, seperti struktur kalimat yang jelas dan lugas, istilah yang baku, aturan situasi atau kutipan yang tepat. 6. Mengirimkan naskah karya ilmiah. Setelah yakin naskah artikel untuk proceeding dan jurnal siap, maka langkah terakhir adalah mengirimkan naskah kepada panitia penyelenggaraan seminar atau konferensi, kepada pengelola jurnal, baik melalui pos ataupun melalui email. Selanjutnya, kebahasaan artikel ilmiah. Kebahasaan artikel ilmiah yang pertama, karya ilmiah ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal. Hal ini berbeda dengan teks lain yang bersifat non-ilmiah, semacam novel ataupun cerpen yang pengarangnya bisa beraku, kamu, dan dia. 2. Karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Karya ilmiah masyarakat ragam yang memberikan kejengan dan kepastian makna. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan itu harus reproduktif. 3. Ragam bahasa yang digunakan. Ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain. Selanjutnya, dalam karya ilmiah banyak terdapat definisi atau batasan dari kata atau istilah-istilah yang digunakan. Hal tersebut penting dilakukan untuk menyamakan persepsi antara penulis dengan pembaca, atau untuk menghindari timbulnya pemaknaan lain oleh pembaca terhadap maksud kedua kata itu. Sekianlah materi kita pada hari ini. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.